Bismillahirrahmanirrahim. Fahfad lisanaka min samaniyatin. Fahfad mangka ngeraksa asira. Lisanaka ing lisanmu. Min samaniyatin saking perkara kang wolu. Wolu itu 8. Yang disuruh jaga ya lisanmu. Maksudnya lisan kita masing-masing. Kita nggak bisa kendalikan lisan orang. Kita nggak bisa kendalikan omongannya orang, lisannya orang. Yang harus kita kendalikan lisan kita. Kalau dia begitu ya kita jangan samanya. Sarwana. Harus beda. Kalau emang baik ikutin, tidak ya jangan. Al-awalu uta yang pertama. Apa yang harus dijaga yang dari lisan kita adalah al-kidbu berdusta. Fahfad. Maka raksa aminhu saking dusta. Opo lisanuka lisanmu. Dusta satu akan melahirkan dusta-dusta yang lain. Sekali berdusta akan melahirkan dusta yang baru. Sekali bohong kesannya bohong. Jadi jangan dibiasain dan jangan pernah begitu. Summa innaka idza arafta nalikane weruh sapa sira bidzalika dengan hal tersebut di atas tadi. Sakotot maka gugur opo adalatuka sifat adilmu. Gara-gara dusta, bohong itu jadi orang jadi enggak adil. Wantafalan ngila-ilang kopo kauluka menambah-nambahi watah takirokalan ngina-ngina merendahkan wa idza aradta nalikane ngarepaken sira antarifa yen tangawaruhi sapa sira qabhal kidbi ing sak buruk-buruke bohong min nafsika saking awak dheweke sira fandur maka lihatlah ila kidbi ghairika maring kebohongan saliyane sira. Kalau kita mau tahu bagaimana enggak enaknya bohong, coba kalau kita yang dibohongin. Nah, itu gimana rasanya? Engkau tidak akan pernah tahu la tadri qabha yubik bin nafsika bal min ghairika. Engkau tidak pernah bisa melihat aibmu, sementara engkau bisa tahu tentang aib orang lain. Bahkan yang kecil-kecilnya juga dikorek. Yastakbihahu amrih angina. Wairoka ing saliyane sira mingka saking sira la mahalata ora ana panggonan ikut tetap falatar do mangka engkau tidak akan ridho. Linafsika maring awak dheweke sira dalika ing mengkono-mengkono bohong. Ketika kita didustai, lalu kita menyesal, nyesek, sakit, terluka karena bohong. Maka sama ketika kita berbohong, maka orang itu juga sama. Akan terluka, sama seperti kita. Satu, yang harus dijaga dari lisan adalah sifat bohong. Asani yang kedua, al-khalfu. Adalah janji, fil wa'di ing dalam janji. Fayyaka mangka wadia siraan ta'udda yang tangulang bisya'in kelawan suwiji-wiji. Walatafialan tidak memenuhi bihi dengan janji. Tidak memenuhi janji. Bal yang bagi barik mesti ayakuna yang ta'ana opo ihsanuka. Kebagusan sira ilan nasi marung manusia fi'lan dengan perbuatan. Bila kaulin tanpa harus banyak bicara. Ini no action talk only. Lakukan saja, tidak perlu bicara. Jangan kalau. Gitu. Ya Allah nanti saya kalau udah begini akan begini, nggak usah kata Allah. So kamu bisanya apa kerjain sekarang. Jangan nanti. Sekarang bisa apa itu. Jangan tarso. Kalau kebaikan mau nunggu apa tuh. Karena katamu tuh dan anggap aja besok nggak ada kesempatan gitu. Sekarang tarawih keberapa? 23 ya. Malam ke-23. Secara hitungan 23. Ada sisa berapa hari lagi? Kalau nyampe orangnya. Kalau tarawihnya sih masih ada insya Allah. Tapi kitanya kan belum tahu. Gitu. Jadi jangan nunggu hitung-hitungan itu. Berapa umur sekarang? Masih muda Pak. Jangan hitung masih mudanya. Terus apa yang dilakukan di usia muda? Karena apa harus dihabiskan masa muda? Habiskan dengan yang baik. Nanti di masa tua juga harus habiskan masa tuanya. Jangan ditunda-tunda. Ya sekarang bisa apa ya? Maka kata Allah kerjakan apa yang diperintah yang kita mampu. Kemampuan. Memang. Tidak sengaja menyalahi janji. Makanya jangan janji. Tapi ya katakan insya Allah. Kalau insya Allahnya juga jadi dimurah marah. Ya, apa aja insya Allah semua. Yang enggak juga insya Allah bukan buah bibir gitu. Bukan lalaban. Nanti ngaji ya insya Allah kata Kiai Zai insya Allah iya apa insya Allah enggak. Makanya kalau santri insya Allah itu ditambahin. Nanti saya hadir Pak, insya Allah iya. Pak bisa nggak hadir di sini? Insya Allah iya. Berarti nanti sama Allah diiyain gitu. Kalau insya Allah aja biasanya enggak. Ditanya kenapa kau enggak ini? Kan insya Allah. Artinya insya Allah itu jika Allah berkehendak. Masa Allah nggak menghendaki kita berbuat baik? Orang Allah yang nyuruh. Kenapa nggak sholat? Insya Allah Pak kalau Allah menghendaki. Ternyata nggak sholat berarti Allah tidak. Nggak mungkin lah. Supaya kita ibadah tapi kitanya yang enggak. Berarti kan bukan karena Allah yang menghendaki. Karena kitanya memang tidak mau.
Buktinya Allah menghendaki apa ya? Allah siapkan fasilitasnya. Jadi tidak ada alasan, kalau ngulang yang kemarin, tidak ada alasan orang tidak bisa karena sudah diberi pendengaran. Tidak ada alasan orang tidak belajar karena sudah dikasih mata. Tidak ada alasan orang tidak ibadah karena syarat mutlak atau syarat rukun yang harus dipenuhi dalam ibadah kan udah Allah kasih. Wudu syaratnya harus punya muka. Karena kenapa harus punya muka? Kan ada membasuh wajah. Bapak saya nggak sholat, kenapa? Nggak ada wajahnya. Oh ya nggak usah berarti. Kenapa nggak sholat? Saya kan harus wudhu Pak. Kenapa harus wudhu? Kan nggak punya tangan. Tangannya itu kan batasannya jelas dalam dipelajari. Nah jadi tidak ada alasan orang tidak ibadah. Tidak ada alasan orang tidak berbuat takwa. Allah sudah kasih modalnya semua kemarin. 7 anggota yang pokok. Maka itu manfaatkan betul. Fa inna dzalika mangka satu mengkono mazkur min amaratin nifaq, di antara tanda-tandanya munafik adalah ketika berjanji dia berkhianat atau tidak memenuhi janjinya. Wa khabaisil akhlak, dan akhlak-akhlak yang buruk, yang keji. Qala dawu alaihi salam, Rasulullah bersabda, salasun utawi wong kang telu, man wong kang kunna ada fihi di dalamnya, bahwa mongko utai munafikun dadi munafik. 3 tanda orang munafik. Wa insoma wa shalla, senejan. Wa insoma lan senejan puasa, wa shalla lan senejan salat. Ada 3 tanda orang yang munafik. Walaupun dia rajin salatnya, dia rajin puasanya. Siapa dia? Man idza hadatsa, nalikane dia berbicara berdusta. Wa idza wa'ada, nalikane berjanji akhlafa, nyalahi janjinya. Wa idza tumina, diberikan amanah, khona, dia berkhianat. Dikasih amanatnya apa? Kerjakan. Kok khianat? Kalau ini istilah dipakai buat kita sendiri, betapa kita ini pengkhianat sejati kepada Allah. Iya kan? Pengkhianat dia kita. Ya, maksudnya dolim itu kan kita. Dikasih mata, iya sekarang kita pakai sholat, pakai ngaji. Kemarin dipakai apa selama bertahun-tahun kita nih dulu yang dosa-dosa masa lalu. Nah ketika ketemu dengan petunjuk, kita diingatkan seolah-olah berarti Allah sayang sama kita. Karena ada orang yang nggak diingetin sampai matinya. Nah kita diingetin, dikasih kesempatan panjang, banyak waktu. Jangan sampai, katakanlah tidak ada kesempatan kedua. Itu makna doa la Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan ditutup lagi ya Allah. Ini saya sudah dibuka hati nih. Dah, saya istiqomah lah di sini di jalan yang benar. Jangan kau tutup hati kami setelah kau buka. Nanti buka lagi susah lagi. Gitu. Jadi tutup buka. Bahasa kitanya jatuh di tempat yang sama. Dulu saya begini. Ya sudah Pak, mulai sekarang tidak lagi. Say no to maksiat. Katakan tidak untuk maksiat. Tuh, apa aja yang jelek-jelek katakan tidak. Dari kapan? Sekarang. Kenapa? Nanti takut nggak keburu. Kadalika tak sampailah. Itu hadis yang tadi ya. Itu hadis. Lengkapnya, salasun man kunna fihi fahuwa munafikun wa insoma wa shalla. Walaupun dia sholat, dia puasa. Tapi kalau 3 hal tadi dia kerjakan, dia mukmin tapi munafik. Tapi tidak boleh dibilang kafir. Jadi gini loh. Jadi mukmin itu istilah orang yang beriman. Muslim istilah orang yang beragama Islam. Yang kita hukum itu zahirnya. Nanti mukmin ini ada yang fasik. Mukmin juga ada yang munafik. Tapi sekali orang maksiat jangan dibilang kafir. Gak boleh. Dasar kafir gitu. Gak sholat-sholat. Meskipun 3 kali Jumat dengan sengaja ditinggalkan bahwa kafir iya. Tapi cara menyampaikan tidak begitu. Jadi nggak usah lebaran dong, gue nggak Jumatan. Enggak, lu kan kafir. Enggak gitu mananya gitu. Jangankan itu yang nggak ibadah, nggak sholat. Sekarang kalau dalam bahasa bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur adalah orang yang ditambah nikmatnya. Tapi kalau kufur, nah kufur itu artinya perbuatannya. Orang yang melakukan kufur namanya kafir. Apakah cuma karena nggak bersyukur jadi kafir? Istilah yang kafir yang dipahami semua orang adalah di luar Islam. Bukan. Ada mukmin dia nggak sholat, ya tetap mukmin, tetap muslim. Belum mau sholat Pak dia, ya fasik.